Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu youtuber pemula. Baik teman-teman, kita akan membahas tentang beberapa hal ya. Yang ini erat sekali hubungannya dengan channel teman-teman. Jadi ini penting ya, karena kebanyakan teman-teman itu kurang banyak video. Artinya dengan subscriber kadang 10.000, videonya masih 100 gitu loh. Jadi untuk kedepannya ini saya kira ya, kalau semakin banyak video itu semakin bagus, karena targetnya adalah nggak usah terlalu banyak. Misalnya satu hari itu satu video yang menghasilkan seperti yang teman-teman hasilkan sekarang, 0,03 dolar, atau anggaplah 500 rupiah satu video ya, 500 rupiah satu video. Dan teman-teman mungkin punya 1000 video ya, 500.000 juga kan, ya kan. Nah, satu hari, satu bulan 15 juta juga. Oh, nggak usah 15 juta deh, nanti gajian 10 juta aja kan udah lumayan. Artinya satu video kan kurang dari 500 rupiah untuk AdSense-nya ya. Jadi semakin banyak video semakin bagus. Jadi untuk memulai ini, teman-teman coba perhatikan ya. Teman-teman coba perhatikan dan belajar. Yang pertama, misal saya ambil konten yang berbau otomotif, yang duitnya gede ya, berbau otomotif. Mungkin teman-teman kalau seorang miliarder ya, seorang miliarder. Ini contoh ya. Contoh, kalau nanti teman-teman misalnya belum punya mobil ya saya contohin lah. Misalnya seorang miliarder dan sekaligus seorang YouTuber. Misalnya beli mobil lah, apa Lamborghini, Lambo misalnya. Teman-teman kan bisa di situ review mobil Lambo terbaru. Setelah itu sorenya bikin konten lagi. Artinya kalau memang satu hari upload, tiap hari upload 3 video bisa, atau satu hari untuk uploadnya stok, untuk videonya untuk stok maksudnya, itu bisa juga. Contoh misalnya review Lamborghini, setelah itu nanti pertama kali nyetir Lamborghini, atau mungkin pertama kali buka ban atau ganti ban Lamborghini. Bisa jadi bikin konten lagi pertama kali nyetir Lamborghini lewat jalan ini, itu sudah banyak konten ya. Jadi kan satu tema itu, tetapi banyak sekali sub-sub tema yang lain. Contoh gini, bengkel ya, atau mungkin bengkelnya nanti lah ya, atau mungkin misalnya teman-teman baru pertama kali naik mobil atau beli mobil dari hasil nge-YouTube, atau dari manapun, tidak harus dari hasil nge-YouTube, atau beli motor misalnya ya. Mungkin teman-teman punya sebuah kenangan, nggak usah mobil lah, motor lah, punya kenangan dulu waktu SMP atau waktu SMA, cita-citanya pengen naik motor apa, RE King misalnya. Ya sudah, review dulu RE King-nya. Setelah itu cita-cita, bikin video lagi, cita-cita lama yang tertunda akhirnya kesampaian juga. Misalnya judulnya seperti itu. Dengan apa? Naik motor RE King ya. Dari review, setelah itu naik motor RE King. Pertama kali ganti ban RE King, atau mungkin ngevlog yang berhubungan dengan RE King. Sudah berapa video itu? Banyak kan? Satu tema tetapi banyak sub-sub tema yang lain. Atau mungkin teman-teman oke lah, kita agak naik sedikit tentang cita-citamu, mungkin beli mobil lawas lah ya. Mungkin punya kenangan juga waktu SMA, waktu SD melihat temanmu diantar menggunakan sedan mewah tahun 95 mungkin. Udah tua juga ya. Tahun 95 diantar mobil mewah. Mobil yang saat itu apa? Temanmu itu. Mobil yang saat itu mungkin untuk ngantar temanmu adalah sedan Genio 95 misalnya. Dan teman-teman pengen sekali membeli mobil itu, tetapi saat itu belum kesampaian. Dan saat ini teman-teman punya niat untuk membeli mobil itu dan kesampaian. Saya kira juga harganya sama dengan motor. Berapa itu? 30-35 juta sudah bisa memiliki sedan mewah Genio tahun 95 atau 93 misalnya. Ini kayak konten yang berbau otomotif ya. Iklannya otomotif. Jadi mereview mobil itu, setelah itu cita-cita lama juga akhirnya kesampaian 20 tahun berikutnya, judulnya mungkin seperti itu ya. Mobil lawas, mobil impian pertama saya. Nah, walaupun mungkin kuat membeli saat 20 tahun berikutnya, ya sudah, pertama kali nyetir sedan mewah tahun 95. Bisa diceritakan di situ. Jadi satu tema bisa,
beberapa video. Artinya ada subtema yang lain. Gampang ya, gampang sekali sebenarnya. Kalau memang tidak mau diupload dalam satu hari itu, ya bisa untuk stop. Abang di mana sih? Kok lagi di jalan raya? Ya, ini lagi di jalan raya. Ini jalan Denpasar Gilimanuk. Ya, dari sana itu Gilimanuk arah Denpasar, dari sana ke Gilimanuk. Santai. Ini juga ada air terjun, tapi belum ini, ya. Sore biasanya. Oke. Dan ada lagi ya. Itu simpel ya, simpel. Mengembangkan tema itu cukup gampang. Jadi ya konten otomotif pun bisa menjadi konten vlog juga. Seperti Insan Tutor ini loh. Konten untuk pembelajaran bersama tapi bisa jadi dinamakan konten vlog. Bisa jadi dinamakan konten otomotif. Karena contoh-contoh yang ditampilkan adalah contoh-contoh yang berbau otomotif. Jadi jangan heran kalau iklan yang tampil juga berbau otomotif. Yang sedikit lebih mahal dan segala macam. Itu loh dibutuhkan ya. Dan ada lagi, ini ada kebetulan ada sesuatu yang menarik yang komen di kolom komentarnya Insan Tutor. Jadi ini sebagai pembelajaran juga bagi teman-teman, seandainya nanti ke depannya kalian mendapatkan komen seperti ini, apa yang harus teman-teman lakukan setidaknya sudah ada gambaran ya. Jadi kontennya Insan Tutor itu konten gak jelas. Jadi ngambil video aja udah nggak karu-karuan ya. Saat dia menghadap kamera aja bukan melihat kameranya tapi melihat layar HP-nya. Editingnya juga nggak jelas. Channel seperti itu tuh nggak pantas menjadi channel tutorial. Loh, siapa yang channel tutorial? Saya jadi bingung juga ya. Pantasnya pemula, ya memang menjadi pemula, ya memang pemula. Insan Tutor juga pemula. Karena channel pemulanya juga masih banyak. Yang 2000 subscriber masih banyak, yang baru monet juga masih banyak. Banyak berapa sih Bang? Ada 2 kemarin barusan monet. Terus belajar dulu baru nanti memberikan tutorial. Coba banyak belajar dari tutorial besar. Nah, gini bro, yang perlu kita sadari kayaknya nih yang komen ini dulu saat lahir ya. Yang komen ini saat lahir ini kayaknya langsung SMP nih ya. Kalau mungkin saya jadi orang tuanya, saat lahir dulu nggak dikasih ASI, langsung langsung es teh aja dikasih. Kalau nggak gitu langsung bir dikasih ya. Baru lahir langsung kasih bir. Jadi atau lahirnya mungkin dari batu atau mungkin pas ibunya batuk keluar dia, saya juga nggak tahu. Jadi sesuatu itu kan dimulai dari kecil ya. Sesuatu itu dimulai dari kecil. Bukan kita lahir terus langsung minum bir kayak cocotmu, kan nggak mungkin seperti itu. Ya. Jadi semuanya dibutuhkan pelan-pelan. Dan ingat ya, komentar itu juga harus di tempat yang pas. Sama seperti hidup ini bos. Kalau tidak di tempat yang pas dan di tempat yang sebenarnya, walaupun kita benar, nanti akan bermasalah. Contoh, saya ambil contoh ya. Kalian mungkin benar, tetapi mendatangin orang yang masih suka mabuk-mabukan atau mungkin di lapangan orang suka mabuk. Setelah itu dengan tiba-tiba kamu datangin dia, mabuk ini haram, mabuk ini nggak boleh. Ayatnya ini, ya kamu benar. Ya, mabuk itu nggak boleh. Ayat yang kamu bacakan benar. Tapi kalau mungkin saat itu pas saya masih hobi mabuk dulu, terus tiba-tiba dan ujuk-ujuk kamu datang dengan ayat-ayatmu, ada 2 kemungkinan ya. Kamu saja duduk minum bareng, yang kalau nggak mau yang kedua mungkin botol minuman keras itu mendarat juga di kepalamu. Karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, kasar ya. Bir di kepala orang yang mengajari kebenaran. Bukan begitu caranya. Ya. Harus disesuaikan di tempatnya. Atau mungkin kebalikannya, pas ada orang yasinan ya, pas ada orang mungkin ada kegiatan keagamaan di RT, atau mungkin pas orang lagi yasinan lah intinya. Terus tiba-tiba kamu datang bawa minuman, saya ikut yasinan sambil mabuk kamu yasinan gitu. Kemungkinannya apa? Kemungkinan adalah tempe goreng dan tahu berontak itu mendarat di mulutmu. Kok enak mas? Ya iyalah, orang yang di depan orang yasinan itu adanya cuma tempe aja. Itu pun patungan kan, yasinan tiap malam Jumat. Gak mungkin langsung digebukin, paling kamu disuruh duduk, setelah itu tempe tahu berontak sama bakwan itu mungkin mendarat di mulutmu juga. Jadi sesuatu harus ada tempatnya dan pada tempatnya ya. Jangan langsung yang gak jelas lah ngomong.
Nanti kena kamu ya. Dan lucunya lagi, yang komen-komen semacam ini selalu bukan channel utama. Coba deh kita adu deh. Coba kamu komen dengan channel utamamu yang mungkin channelmu sudah besar. Yang mungkin punya di atas 30.000 subscriber deh. Coba aja. Mau babak belur, ayo coba aja. Kalau memang berani nantang bang, bukan nantang. Tapi kalau mau dicoba ya silahkan aja dicoba ya. Terus, apalagi bang yang perlu kita bahas bang? Ada lagi? Ada nggak ya? Kalau nggak ada ya kita tutup. Artinya terus berkembang, terus berkarya, dan sudah tidak ada lagi yang kita bahas ya. Karena kita hanya, ini ngevlog ya? Ngevlog, ya ngevlog. Jadi pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar negatif seperti itu, jangan sampai komentarmu nanti dikasih pin ya. Setelah itu di sana ada interaksi, khusus interaksi di kolom komentarmu yang dikasih pin. Setelah itu kamu nggak kuat mental, akhirnya komentarmu kamu hapus sendiri. Yang terjadi apa? Rekomendasimu babak belur juga loh bro. Ah itu nggak masuk akal ya, coba aja. Ya coba aja. Kalau bukan kamu yang menghapus, nanti pemilik channel juga setelah ada interaksi banyak di sana komentarnya dihapus. Babak belur juga kamu. Ah nggak masuk akal, itu dari mana datangnya? Coba saja, nggak usah teriak-teriak. Coba saja. Jadi apalagi semua membutuhkan pembuktian dan segala macam. Gini bro, nanti kita bahas ya. Nanti akan kita bahas setelah video ini tentang sebuah channel senior yang saat Insan Tutor lahir subscribernya dia sudah 40.000 ya. Sekarang Insan Tutor sudah 1 tahun, sudah 70.000 subscriber, berarti dia juga subscribernya harusnya lebih banyak. Teriaknya keras sekali sampai menyebut Insan Tutor. Nanti kita sikat lah ya. Nanti kita sikat. Bener nggak omongannya dia? Bener nggak ocehannya dia? Perlu bukti, nanti saya buktikan ya, saya buktikan karena dia juga menunjukkan bukti-bukti, tapi bukti saya pastikan bukti yang dia sampaikan adalah bukti-bukti yang nggak jelas. Ya, sukses selalu, salam buat keluarga, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.